Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu Eli. Selamat sore, Bu Iva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eli, kali ini kita mau membahas tentang auditory input first. Auditory input first itu adalah salah satu strategi FET ya, Bu Eli. Kalau bahasa Indonesianya itu, kalau kita ngajarin anak untuk mendengar, berarti kita harus menggunakan mendengarkan dulu. Tidak boleh dengan visual. Tapi apakah nggak boleh nih benar-benar dengan visual? Nah, kita cari tahu dengan Bu Eli, gitu ya. Nah, oke. Bu Eli, kita langsung saja ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan auditory input first atau mendengar dulu itu? Dan kenapa saat kita mengajarkan bahasa, anak itu harus mendengar dulu gitu? Auditory input first berarti kan artinya kita memberikan input dengar dulu, baru kemudian kita boleh menunjukkan benda atau aktivitas yang kita maksud. Jadi memang ini dilatar belakangi oleh konteks di mana anak ini kan sebelumnya memang tidak memakai teknologi pendengaran, kemudian belum dihabilitasi melalui mendengar. Padahal kita inginnya kan melatih anak untuk mendengar. Nah, tidak biasanya ini loh, atau ketidakmampuan anak untuk mendengar ini loh yang kita latih, kita tajamkan dulu pendengarannya. Karena ketika anak itu belum terbiasa mendengar atau belum diintervensi dengan teknologi pendengaran, maka aspek yang lain itu kan yang lebih tajam, Bu. Dari dalam arti indera yang lain atau indera visualnya itu lebih terlatih gitu ya dibanding auditorinya. Sehingga untuk hal ini kita lebih mendahulukan dengar dulu. Artinya kita tajamkan dulu mereka untuk mendengar, kita biasakan mereka untuk menyimak terlebih dahulu, baru kemudian menunjukkan bendanya. Yang kedua, ketika benda ini lebih dulu kita keluarin, anak-anak tuh biasanya udah excited duluan gitu ya. Jadi kita tuh kayak kita tuh diabaikan gitu, Bu. Jadi udah asik sama mainannya, dia tidak lagi mendengarkan kita, menyimak kita. Karena apa? Karena belum tajam tadi. Belum terbiasa tadi, betul. Gitu. Jadi memang sebaiknya dengar dulu, baru tunjukin bendanya. Nah, kalau dalam auditory, saya ngomongnya mendengar dulu aja ya, Bu Edi ya, daripada kita ngomong bahasa Inggris nanti saya salah lagi pengucapannya gitu kan ya. Aduh, diketawain kita sama sobat-sobat Aurika kita gitu ya. Nah, mendengar dulu, artinya itu apakah tidak boleh nih menggunakan visual gitu, nggak boleh nih menggunakan, dan visualnya itu kayak apa ya, Bu Eli? Apakah berarti harus ngomongnya bola gitu atau gimana kah, Bu Eli? Apakah benar-benar tidak boleh nih, nggak boleh ya menggunakan visual, harus benar-benar dengar gitu? Konsepnya seperti apa, Bu Eli? Jadi memang anak-anak kita ini kan memiliki istilahnya kemampuan yang sudah cukup tajam di aspek visual seperti yang kami jelaskan tadi. Artinya kebiasaan mereka dalam melihat itu udah bagus banget. Dalam berbahasa, dalam berkomunikasi itu mereka dalam bentuk visual. Nah, ketika mereka belum terbiasa mendengar, tapi tiba-tiba kita lebih banyak memberikan aspek visual, maka mendengarnya ini kan tidak lagi tajam. Nah, namun sekali lagi ketika kita hendak mengajarkan sesuatu ini pasti harus sinkron, harus sinergis antara indera pendengaran, indera penglihatan, dan indera yang lain ini kan harus jalan semua. Jadi bukan berarti kita sama sekali nggak boleh ngelihat gitu, tapi kita mendudukkan itu proporsional. Artinya ketika kita ngasih tahu anak nih, dia yuk makan yuk, atau kita ngenalin sesuatu, dia ini namanya bis misalkan, kita dahulukan dengar dulu, misalkan seperti ini, Bu Iva, saya punya bis nih, bisnya bagus loh, mau lihat bis nggak? Misalkan seperti itu. Jadi kita perdengarkan dulu berkali-kali, bukan berarti kita harus tatap muka, harus lihat, kemudian Bu Iva saya tunjukin bibir saya, bis, itu bukan seperti itu. Jadi maksud saya lebih natural. Lebih natural ya? Lebih natural. Bu Eli punya bisnya bagus loh, mau lihat bis nggak? Lihat nih. Nah, sudah ada sounding beberapa kali kita tunjukkan. Jadi auditory input first, kita dengar dulu, baru kemudian kita keluarin. Nah, ketika kita mengeluarkan ini kan sebenarnya penglihatan anak juga terstimulasi ya, Bu Iva. Sehingga maksud saya adalah sinkron itu kita memperdengarkan dulu, kemudian indera yang lain juga kita pakai. Ketika anak menyentuh kan berarti indera yang lain juga dia pakai ya, taktilnya dan sebagainya. Sehingga boleh kita mempergunakan visual itu, hanya saja jangan visual dulu, karena visualnya ini anak-anak udah tajam. Sedangkan pendengarannya baru banget kita bangkitkan setelah sekian lama mereka tidak mendengar. Jadi sebenarnya itu sih maksudnya gitu.
Berarti artinya visual ini bukan visual melihat bibir gitu ya. Tapi visual ini adalah apa istilahnya kita memperlihatkan kegiatannya gitu ya, memperlihatkan bendanya gitu ya Bu Eli. Nah ini kan tadi Bu Eli contohnya bis nih kan, ini kan ada ininya bendanya. Nah kalau frase kan, bukan frase ya, kegiatan gitu ya, kegiatan misalnya makan, minum, kita kan susah ya Bu Eli cari apa namanya, cari gambarnya gitu kan, atau cari bendanya gitu. Piring belum tentu juga kita bilang makan kan, piring kan berarti piring itu piring gitu kan. Nah gimana contoh untuk auditory input first atau mendengar dulu yang dalam kegiatan sehari-hari gitu Bu Eli. Oke. Jadi misalkan kita udah masak nih Bu Iva, udah masak, udah nyiapin makanan gitu ya. Oke, nggak masalah kita siapin makanan itu di meja. Tapi makanan itu kan kita punya tudung saji misalkan yang bisa kita tutup tuh makanannya. Udah ready nih sebenarnya makanannya, apalagi untuk anak-anak yang memang usianya lebih kecil gitu ya. Apa namanya, kita tutup dengan tudung saji, udah tersedia di meja. Kemudian kita ke anak kita sentuh gitu ya, kita touch dia, kita ngomong, "Dek, ayo makan yuk. Ini waktunya makan loh. Kita mau makan, nyam makan ya." Terus kita gandeng dia, kita ajak dia sambil kita ngomong, "Kita jalan yuk ke tempat makan. Kita mau makan nih, ibu mau makan, adik mau makan." Nah ini kan soundingnya kita lumayan nih. Iya, kita mau makan dan seterusnya. Atau kalau anaknya masih lebih kecil bisa digendong. Nah itu lebih optimal lagi. Kita mau makan, perutnya udah lapar nih. Mau makan apa ya hari ini? Makannya di mana ya? Kita buka ini yuk, buka tudung sajinya. Nah, ini makanan kita, misalkan gitu. Jadi sebelum kita udah, biasanya kan anak-anak tuh didudukin di meja, makanan udah ready, kita ngomong. Iya, betul. Itu kan artinya anak ngelihat dulu. Padahal kita kepengen anak denger dulu yang banyak, denger dulu yang banyak, nyimak dulu beberapa kali, kita ulang sampai ke tempatnya, kita buka tudung saji kita. Nah, itu makanan yang kita maksud. Nah, ketika anak udah makan nih, udah proses nih. Kalau misalkan anaknya masih kecil banget, masih disuapin, boleh disuapin. Kalau anaknya udah gede, makan bareng, kita makan, anak kita makan, kita sambil ngomong, "Wah, adik makan tempe ya, mama makan telur," misalkan. Atau sebaliknya, "Oh, adik makan ikan ya, mama makan apa," misalkan kayak gitu. Jadi ketika makan pun kita tetap sounding bahasa ya? Itu. Jadi bisa gitu, tetap. Nah ini Bu Eli, ini kan contoh makan gitu ya. Nah gimana kalau contohnya gini misalnya, susah juga ya nyontohnya misalnya yang besar yang mana gitu, gimana ya Bu Eli? Itu kan kadang-kadang orang tua secara spontan nggak mikirin mendengar dulu, mana yang besar, di tangannya gini besar gitu. Refleks ya. Nah ya refleks, yang kecil gitu kan, langsung bilang yang kecil gitu, yang kotor bau gitu. Nah gimana penerapan auditory input first untuk yang kayak gini? Ini kan agak abstrak ya Bu Eli ya. Nah gimana nih Bu Eli? Kadang-kadang kan kita mikirnya cari dulu yang besar, ngomong sambil ini, nah gitu. Nah itu gimana Bu Eli? Jadi kalau misalkan untuk anak-anak, itu kan kita sebenarnya sedang menabung banyak kosakata sekali lagi. Dan kosakata yang paling bermakna adalah ketika anak itu terjun langsung, mengalami langsung. Nah misalkan kita pakai sehari-hari nih, anak itu habis mandi gitu ya, habis mandi. Terus di meja atau di tempat yang biasanya naruh baju, di situ ada bajunya anak kita dan baju kita misalkan yang kita juga mau mandi. Nah di situ kita sambil sounding aja. Jadi kita tidak perlu berburu-buru untuk sekali ngajarin terus anak langsung disuruh ngambil mana yang besar. Kita nggak perlu terburu-buru gitu. Kita sounding dulu, kita isi dulu bahasa. Misalkan seperti anak udah mandi, udah dikeringin, semua udah kering, udah dikasih minyak segala macem, pasang alatnya, terus kita langsung bilang kita pakai baju ya. Coba sih mama mau ambil baju, wah bajunya besar loh, sambil belum dibuka nih, masih posisi dilipat gitu, masih posisi dilipat, bajunya besar, adik hari ini pakai baju yang besar, coba kita lihat, oh bajunya besar sekali, terus ternyata di situ ada baju adiknya. Nah, kecil gitu ya. Jadi kita berbandingkan, kita sounding dulu, sounding lagi, diulangi lagi. Sekali waktu kita memang perlu feedback ya, anak ini udah paham belum ya besar kecil. Nah boleh kita ambil yuk, kita pakai bajunya dia yang besar, ambil yang besar. Nah bisa seperti itu. Kotor pun sama, kita lebih enak tuh kalau langsung. Jadi anak-anak tuh habis main, memang tangannya lagi kotor, kita langsung bilang, aduh, ih kotor tangannya, lihat. Dia kan kadang belum aware ya Bu Iva, belum aware bahwa
kita ini lagi ngomongin apa gitu. Nah, sehingga benar. ketika kita sounding kotor, kotor, kemudian kita tunjukin tangannya, ini loh tanganmu kotor, kelihatan. Gitu. Jadi habis sounding kita tunjukin tangannya, ini loh kotor. Nah, gitu. Jadi tetap auditory input first itu berlaku tidak hanya saat belajar di meja, tapi juga sehari-hari. Iya, benar. Artinya kan kadang-kadang ada orang, kadang-kadang ada, kita kan mikirnya gini, wah besar kok nggak paham-paham. Satu kali aja saya ngomong dia belum paham. Oh, saya gini aja deh gitu. Mana yang besar gitu, dia langsung paham loh Bu gitu. Nah itu kan berarti artinya tidak seperti itu ya tahapannya. Kita sounding dulu, kita berulang-ulang kata itu, kita ulang lagi kalau ada apa yang besar kita ngomong bis besar. Betul. Gitu ya Bu Eli ya. Jadi kita nggak perlu terburu-buru. Artinya gini. Oke, anak itu akan cepat paham dalam tanda kutip cepat paham ketika kita main gestur gini. Oke, cepat paham. Tapi akhirnya bank kosakata yang dia dapat melalui mendengar tuh tidak segera terbangun. Nah, benar sekali. Gitu. Akhirnya dia ya iya paham tapi pahamnya visual gitu. Ya, artinya kita perlu bersabar dalam arti mengikuti proses ini. Oh harus diulangi ya. Oh harus sehari-hari ya. Oh harus konteksnya banyak ya. Nah itu disabari begitu. Kita ngontrol, jangan buru-buru gini. Oke. Sip. Obrolan kita kali ini luar biasa ya, karena yang kadang-kadang miss-nya kita gitu kan ya, kita kadang-kadang miss-nya lebih ke kayak ya yang penting dengar satu kali kok, dengar dulu ini kok sudah beberapa kali, 3 kali saya ngulang kok nggak paham gitu kan ya. Berarti artinya kita harus sabar, kita ini dulu, betul. Dan lebih sounding baik, dulu gitu. Lebih baik itu daripada kita buru-buru memberikan gestur. Lebih baik kita langsung ngajak mereka ke bendanya langsung. Jadi kayak misalkan kita ambil payung nih, tuh ada pengalaman ya anak-anak Aurika juga yang baru banget berapa bulan ya, 4 bulan, 5 bulanan mungkin Bu Iva. Kosakatanya memang sudah banyak, tapi kan tetap orang tua itu menambah kosakata baru ya. Jadi saat itu tuh ibunya tuh bilang payungnya mana gitu. Nah itu kosakata baru. Ibunya bilang ini kosakata baru nih Bu Eli. Berarti gitu. kadang-kadang kan ada orang tua yang agak-agak langsung mana payungnya, payungnya mana gitu kan ya. Cuman saya takjubnya sama orang tua ini tuh dia sabar repetisi. Jadi anaknya itu dipegang, bener-bener suruh dengar payung, mana payung. Nah ketika udah beberapa kali dia tetap nggak paham, namanya kan baru. Langsung sama ibunya digandeng, yuk kita ambil payung, kita pulang. Ini loh payung. Nah itu jauh lebih natural tuh seperti itu daripada payung. Karena kalau kayak gini tuh multi tafsir ya Bu. Iya, atau langsung gini kadang-kadang kan hujan, mana payungnya gitu. Hujan, itu lihat hujan gitu kan Bu Eli ya. Anak tidak fokus pada apa yang kita ucapkan, tapi fokus pada gerak kita yang heboh tadi. Oke, sip. Wah ini luar biasa ya. Oke Bu Eli, ada closing statement sebelum kita tutup. Apa yang ingin disampaikan ke orang tua? Seperti yang kita bahas tadi Bu Iva, bahwa memang anak-anak ini sebelumnya tidak terbiasa mendengar karena belum terintervensi oleh teknologi pendengaran. Nah, ketika kita pertama kali memakaikan teknologi pendengaran, itu setidaknya kita memberikan waktu bagi anak untuk memproses apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita informasikan, itu kita kasih waktu bagi mereka sebelum buru-buru kita menyuruh mereka memilih ini itu. Artinya harus proporsional ya. Sebanyak apa kita udah ngasih kosakata ke anak, sesering apa kita udah memperdengarkan, udah konsisten belum. Nah itu kalau misalkan itu semua sudah, oke, kita waktunya cari feedback nih. Yuk kita pakai baju yang besar yuk. Nah itu secara natural sehari-hari. Oke, terima kasih Bu Eli. Sama-sama Bu. Obrolan kita seru sekali dan tunggu obrolan kita selanjutnya dengan tema-tema yang lebih menarik. Oke, terima kasih dan jangan lupa selalu untuk menunggu tema-tema yang menarik dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.